Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, saya Melita Putri Royani, NIM C 2018-089 dari kelas 4B S1 Keperawatan Universitas Aisyah Surakarta. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit video yaitu tentang appendix manuver ataupun gerakan-gerakan yang dilakukan untuk mengetahui apakah seorang pasien menderita appendicitis ataupun peradangan pada usus buntu. Berikut adalah gerakan-gerakan yang akan kita pelajari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Melita. Di sini saya yang berjaga di bangsal ini mulai pukul 2 sampai jam 8 malam nanti. Tujuan saya datang ke sini yaitu untuk memeriksa keadaan perut kanan bagian bawah Bapak dikarenakan Bapak mengeluhkan nyeri di bagian tersebut. Untuk itu nanti saya akan melakukan gerakan appendix manuver Pak, atau gerakan untuk mengetahui apakah Bapak mempunyai kelainan di usus buntu ataupun appendix Bapak. Kurang lebih nanti saya memerlukan waktu 10-15 menit untuk prosedur dan tujuannya. Nanti saya akan membuka baju Bapak dan untuk instruksi selanjutnya Bapak bisa mengikuti instruksi dari saya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah Bapak siap? Siap. Saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Manuver yang pertama adalah Dunphy sign, yaitu menyuruh pasien untuk batuk. Dikatakan positif apabila akan muncul nyeri di wilayah abdomen saat pasien batuk. Kemudian akan dikatakan negatif apabila tidak ada nyeri di wilayah abdomen saat pasien batuk. Baik Bapak, untuk gerakan pertama saya yaitu gerakan Dunphy sign. Yaitu nanti saya menginstruksikan Bapak untuk batuk-batuk kecil, kemudian nanti Bapak bisa Bapak merasakan sakit atau tidak di bagian perut kanan bawah Bapak. Coba Bapak bisa batuk-batuk. Sekali lagi Bapak. Baik, pada saat Bapak batuk tadi, apakah perut bagian kanan bawah Bapak terasa sakit? Sakit. Baik. Manuver yang kedua yaitu Sitkowski sign adalah melakukan palpasi pada kuadran kanan bawah dengan pasien diposisikan miring kiri. Dapat menimbulkan nyeri dikarenakan pada saat pasien memposisikan miring ke kiri, appendix akan menggantung lebih bebas. Baik, kita lanjut ke gerakan kedua ya Pak, yaitu gerakan Sitkowski sign. Yaitu nanti saya akan menekan bagian perut kanan bawah Bapak dengan posisi miring. Bapak bisa miring ke posisi kiri. Sambil saya buka perutnya ya Pak. Pada saat posisi seperti ini saya akan menekan perut bagian bawah Bapak. Apakah terasa sakit? Sakit. Baik, sudah selesai Pak. Manuver yang ketiga yaitu Rovsing sign, melakukan penekanan di beberapa titik dari mulai regio iliaka kiri hingga regio iliaka kanan dengan arah berlawanan jarum jam. Dikatakan positif apabila terdapat nyeri tekan pada sepanjang titik penekanan yang bisa menjalar hingga daerah kuadran kanan bawah atau kuadran di sekitar appendix. Kemudian dikatakan negatif apabila tidak ada nyeri tekan. Baik, untuk gerakan ketiga yaitu gerakan Rovsing sign Pak. Yaitu nanti saya akan menekan seluruh bagian usus besar Bapak dari mulai kuadran bawah kiri menuju ke kuadran kanan bawah. Saya mulai ya Pak. Saya akan membuka bajunya terlebih dahulu. Apakah bagian sini terasa sakit Pak? Sakit. Manuver yang keempat yaitu Bloomberg sign. Bloomberg sign biasa disebut juga dengan nyeri rebound atau nyeri lepas. Melakukan penekanan perlahan lalu melepaskan penekanan tersebut secara tiba-tiba. Penekanan dilakukan secara tegak lurus di 4 kuadran abdomen. Dikatakan positif apabila terdapat nyeri lepas pada sepanjang titik penekanan yang bisa menjalar hingga daerah kuadran kanan bawah.
dan menandakan adanya apendiksitis ataupun peritonitis. Dan kemudian dikatakan negatif apabila tidak ada nyeri lepas. Untuk gerakan yang keempat yaitu gerakan lumbar sign, Pak. Nanti saya akan menekan perut bagian kiri bawah Bapak. Pada saat saya tekan seperti itu tadi, apakah bagian sini terasa sakit, Bapak? Sakit. Manuver yang kelima yaitu obturator sign, melakukan penarikan otot obturator internus dengan cara melakukan rotasi internal pada kaput tulang femur. Pertama, kaki pasien diangkat dan lututnya difleksikan 90 derajat tegak lurus. Kedua, tarik kaki pasien ke arah pemeriksa untuk memberikan efek rotasi internal pada femur. Baik, kita lanjut ke gerakan yang kelima ya Pak, yaitu gerakan obturator sign. Nanti saya akan mengangkat kaki kanan Bapak dan kemudian nanti Bapak merasakan sakit atau tidak di bagian perut kanan bawah Bapak. Pada saat saya gerakan seperti ini, apakah perutnya terasa sakit Bapak? Sakit. Masih terasa sakit? Sakit. Baik. Manuver yang keenam yaitu iliopsoas sign, yaitu melakukan penarikan otot psoas dengan cara melakukan ekstensi pada paha. Pemeriksaan ini disebut juga Corpsos test atau Obraztsova sign. Pertama, posisikan pasien untuk miring ke kiri atau left lateral decubitus. Kedua, tahan bokong pasien dengan tangan kiri. Dan ketiga, tarik kaki pasien ke arah pemeriksa dengan menggunakan tangan kanan. Gerakan yang keenam itu gerakan iliopsoas sign, Pak. Nanti Bapak bisa miring ke kiri. Saya bantu Bapak. Baik, kemudian nanti saya akan menarik kaki kanan Bapak ke arah ke belakang. Nanti Bapak bisa merasakan sakit atau tidak di bagian perut bagian kanan bawah ya, Pak. Sakit. Sakit ya, Pak? Sakit. Baik. Manuver yang ketujuh yaitu Baldwin test, yaitu di mana menekuk kaki kanan ke arah atas menuju ke dada. Gerakan yang selanjutnya atau gerakan ketujuh yaitu gerakan Baldwin test, Pak. Nanti saya akan tekuk kaki kanan Bapak dan saya arahkan ke arah dada. Nanti Bapak merasakan sakit atau tidak di bagian perut kanan bawah. Apakah sakit Bapak? Sakit. Masih sakit? Sakit. Manuver yang terakhir atau yang kedelapan yaitu Markel sign, di mana pasien diposisikan berdiri tegak, kemudian kaki berjinjit. Dalam hitungan ketiga, tepakkan kaki secara tiba-tiba. Baik Bapak, untuk gerakan yang terakhir atau gerakan yang ke-8, nanti saya anjurkan Bapak untuk berdiri, kemudian Bapak jinjit, dan nanti Bapak bisa menjatuhkannya secara tiba-tiba. Mohon Bapak berdiri sebentar, Pak. Bapak bisa jinjit, kemudian dalam jinjit, nanti dalam perhitungan ketiga, Bapak bisa menjatuhkan secara tiba-tiba ya Pak. 1, 2, 3. Pada saat Bapak menjatuhkan tubuh Bapak, apakah perut bagian kanan bawah Bapak terasa sakit? Baik, silakan duduk kembali Pak. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Bagaimana perasaan Bapak setelah saya lakukan tindakan ini Pak? Saat dilakukan gerakan perut kanan bawah terasa nyeri. Baik, terasa nyeri ya Pak, itu wajar jika kemungkinan besar Bapak menderita peradangan pada usus buntu Bapak ataupun apendiksitis. Oleh karena itu nanti 2 jam kemudian saya di sini akan melakukan tindakan USG pada perut Bapak untuk memastikan apakah Bapak emang benar-benar mengalami apendiksitis. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum, selamat siang. Siang.